dengan meta close combat seperti ini sebenarnya agak riskan. Kalau kita ngelihat ke arah hero yang lainnya, sebenarnya masih ada beberapa hero yang bakalan cocok untuk di arah mid lane ya. Tapi yang ditekankan dari Lilia adalah zoningnya. Dengan adanya Angry Gloom yang bisa meng-clear lahan-lahan sempit. Oke, mari kita maju saja menuju ke arah Land of Dawn untuk game kita yang pertama di match kita yang keempat. Bigetron Beta di blue side. OP mulai di ala orange buff-nya di sini. Kita lihat berarti dari kedua jungler bakal ketemuan di arah bawah. Dan untuk mid lane pressure-nya yang kita bahas tadi ya. Kenapa Lilia di-pick melawan Pharsa? Balik lagi, mid wave clear-nya jauh lebih bagus sebenarnya untuk membantu relief pressure dari seorang Pharsa yang memang bakal rotasi terus kemana-mana dengan mobilitasnya yang OP lah bisa dibilang dengan wings by wings. Bahkan di bawah udah ada pressure balik lagi dengan winning lane yang di setup oleh Bigetron Beta. Glue melawan Lapu, level 1-3 ya, RZ ini harus respect banget. Iya, nggak cuma itu doang sih, Lats di game kali ini wajib Haskell kayaknya. Dengan adanya OZN1 sama Mueza, dua hero ini kalau dipukul dia seneng malah. Dengan adanya Nibiru, apalagi dipasangin Black Armor pastinya untuk melawan ke arah Las. Kalau sampai Las nggak ngambil ke arah Haskell, dia bakal ke meltdown sama basic attack dia sendiri. Itu jadi hal yang harus dikonsiderasikan banget. Tapi kalau kita ngeliat ke arah laningnya, di arah XP, Lapu-Lapu melawan Glue, ini bakal jadi Infinity War. Yang bakalan jadi poin penting untuk di early pressure-nya adalah gimana di setup turtle-nya. Karena kita lihat early power dari kedua belah tim ini dia sama-sama jungler, ini sama-sama kuat. Ya, benar, setuju sih. Mungkin Martisnya ada sedikit keunggulan kalau dari clearing ya, karena memang agak lebih cepat dikit aja. Balik lagi juga dia nggak bisa di CC, jadi menjadi matchup yang lumayan baik melawan Fredrin ya, yang sangat reliant kepada CC dia untuk memenangkan trade. Tapi balik lagi, yes, Bigetron mereka akan mainnya ke arah XP lane dengan keunggulan mereka di lane dengan Glue dibanding sama lane di atas, di mana Cloud-nya memang memiliki sedikit lebih banyak keunggulan. Kalau misalnya melawan Beatrix ya dari farmingnya oke. Dan kalau misalnya di sini Audi dengan Iron Hook-nya sudah connect ke Mueza, bahkan di sini udah ada stamp pas-pas combo dari seorang Narashi ke arah OZN1 mendapatkan kontrol lebih baik. Tapi di bawahnya udah ada damage yang dilakukan ke arah Lilia. Previous Fighter sudah digunakan dari seorang RZ. Ozzy coba untuk mendapatkan retribution-nya bersama dengan Jasgard yang rotasi balik. Tapi Ozzy yang bisa mengamankannya. Jasgard coba untuk kabur, masih bisa mendapatkan last lock up-nya ke arah RZ yang bakal di lock up dengan Bloody Hunt. Dan bahkan Bigetron Beta di sini akan memaksakan pertukaran 1 untuk 1. Mueza dengan Primal Wrath dan QT akan tertumbangkan. Dan Mueza mendapatkan kill balik. OP memenangkan trade-nya. Itulah yang sangat-sangat menyebalkan tentang Edith ya. Lihat satu kali basic attack bisa menghilangkan berapa bar HP dari Lilia. Bahkan tadi Coci hitung hanya 3 basic attack saja sudah cukup untuk numbangkan ke arah dari QT-nya. Dan ini adalah pertukaran yang bisa dibilang agak merugikan untuk Bigetron Beta. Tapi untungnya tadi kita bisa melihat bahwa Jasgard pun bisa pulang dengan selamat. Dan bahkan kalau kita melihat dari segi emblemnya pun, dari emblem sama-sama jungler, sama-sama menggunakan Mage Killer dengan Battle Spell Reduction dan juga damage to monsternya. Tapi yang berbeda dari segi gold lane-nya nih. Nah ini penting banget. Kenapa? Dari seorang Beatrix, dia ngambil ke arah attack power dan juga movement speed diikuti dengan weapon mastery. Tambahan 15% attack power dari item. Itu bakal ngubah banget early power di arah gold lane-nya. Jasgard terkait tim gitu saja. Tapi ada Bloody Hunt di sini yang digunakan ke arah OZN1. Dan kill-nya akan langsung diberikan ke arah Last dengan weapon masternya. Bener, ini weapon mastery-nya berarti scaling-nya bakal oke banget ya. Iya, untuk early kan kita tahu bahwa kalau itu kan item dependent. DHS Golden Staff baru bisa ngasih damage burst ke arah lawannya. Tapi kalau early dari Last, apalagi dikasih 1 kill seperti ini bakal bahaya banget. Karena kenapa? Bisa-bisa aja Last yang ngebawa dari segi damage dari early sampai late gamenya Bigetron Beta kalau dia nggak terpick off sama sekali. Dan kita udah ngelihat seberapa gede pressure dari Masako yang di game kali ini menggunakan emblem support. Jadi dia benar-benar relying banget sama item yang dia harus milikin. Karena balik lagi, item support nggak punya attack power. Iya, setuju sih. Di sini mungkin kita bisa lihat ya dari kedua gold laner-nya, dari damage yang mereka mengambilkan dari masing-masing tadi dengan ada Blazing Duet, bahkan Ibidus Passion. Iya. Mereka berdua ada still plate seharusnya ya. Dengan damage-nya nggak begitu kerasa di early game-nya. Mereka benar-benar masih respect banget walaupun matchup ini bisa dibilang mostly cuma farming. Dari bawah, Ozzy lagi dan lagi mendapatkan pressure lebih banyak di sini. Tapi udah ada onward ke arah dan QT memaksakan Black Shoes-nya. RZ ke arah belakang tapi retribution-nya bakal diamankan oleh OZN1. Narashi dengan split-split coba untuk membuka lagi dan lagi. Tapi akan disengage begitu saja.
OP dengan neutral objective control yang sangat baik, Choji. Ya dari tadi OP selalu menang dari segi turtle-nya, walaupun tadi kita lihat dari segi statistik BTR sebenarnya yang lebih banyak ngambil ke arah turtle-nya. Tapi balik lagi ini masalah retribution, karena kalau kita ngeliat dari emblemnya ini sama-sama equal, sama-sama menggunakan mage killer. Dan nggak cuma itu aja sih, faktor dari RZ yang sebenarnya nggak ngapa-ngapain, tapi dengan presence dia menggunakan Bravest Fighter itu seenggaknya memberikan serangan mental juga kepada teman-teman dari Bigeter Beta di arah early 2 setup turtle-nya. Tapi kalau kita lihat lagi, itu untuk dari RZ, bagaimana dengan Bigeter Beta? Ngelihat nggak dari tadi sebenarnya hook dari Audi CS nggak pernah masuk. Yes, Itu sebenarnya yang menjadi fatal banget untuk Bigeter Beta. Ingat bahwa Audi CS membawa roam yang bukan initiator cover, tapi initiator team fight. Satu kali pick off yang didapatkan oleh Bigeter Beta itu bisa buat dimainin kiting. Masalahnya dengan nggak ada hook yang bisa didapatkan, kiting pun nggak berjalan dan posisinya OP Pegasus punya Mueza. Satu ditarik nih, walaupun nggak kena, justru dia yang maju ke arah Audi CS-nya. Dia yang nge-face to face ke arah Audi CS tanpa takut kena suppress. Karena balik lagi, semakin dia dipukul, semakin gede juga damage-nya. Nah, itu dia pas Ini yang banget dibutuhkan. langsung dengan iron hook-nya. Pas banget ya. Baru Ini yang ngomong, dibutuhkan. ini Audi harus dapetin hook kalau memang beneran Bigeter Beta mau mencoba untuk kontes karena neutral objective bahkan team Iya. fighting. Dan pas Audi CS langsung dia mendengar Callingan statement gua ya. lu ya, callingan Iya. lu, dia langsung maju. Bahkan di sini udah damage yang dikeluarkan dari PTS strike-nya. Iron Hook yang tidak bisa connect tapi Blazing Duet ke belakang. Coba untuk mendapatkan damage karena loss. Di mana Dan QT masih bisa mempop Black Shoes-nya untuk kabur. Bisa melakukan clear kepada wave-nya. Di mana Jaskar sudah backup ke arah atas. Tapi OP Pegasus lagi dan lagi dengan permainan yang sangat baik. Ya balik lagi karena kita harus lihat dari OP Pegasus. Mereka punya Edith, mereka punya Lapu-Lapu, mereka punya Fredrin. Mau team fight prolong seperti apapun mereka bakal capable. Cuma kalau kita lihat dari Bigeter Beta, Narashi sama ODCS, kalau nggak ada split sama Bloody Hunt, mereka mau apa di depan? Mau ngapain? Udah nggak bisa ngapa-ngapain lagi, mereka cuma nahan badan doang. RZ masih bisa Bravest Fighter, Mueza masih bisa input damage, OZN1 masih bisa Energy Eruption loh. Oke, balik lagi onwardnya. Langsung di sana bahkan Jaskar lagi dan lagi di out retry oleh OZN1 yang sangat on point dengan retributionnya. Bahkan di sini melakukan dash ke depan. Bahkan ada tauntnya dengan VTS strike yang langsung memaksakan Black Shoes. Ada stun dari Bravest Fighter yang sangat baik dari seorang RZ dan QT harus dipaksa untuk ditumbangkan. Bahkan Mueza dengan Primal Ride melakukan damage yang lumayan banyak. Di sini udah ada split yang dikeluarkan dari Narashi untuk buying time sedikit. Di mana Jaskarnya coba untuk melakukan clear, coba untuk defense di arah turret pertama, tapi akan tertumbangkan di tengah. Ya balik lagi Retribution yang nggak on point dari Jasgar pun memberikan 3 perfect turtle untuk OP Pegasus. Dan bahkan lihat permainan mereka yang sudah mulai masuk ke arah jungle dari Bigetron Beta. Dan kalau kita bisa melihat bahwa OP Pegasus bermain dengan sangat bagus gameplaynya. Gameplay mereka adalah untuk memancing, ngebait ke arah Bigetron Beta, punya team fight besar-besaran karena itu yang menjadi selling point dari draft pick mereka. Selama dari Audi CS dan juga Narashi nggak ke depan, susah. Waduh, bahkan Black Shoes-nya tidak bisa digunakan di sana. Ini sih pas banget juga, kita udah bahas di draftnya. Kenapa ide throw bisa digunakan ya? Ya. Dengan engage atau pick off dia yang susah banget terbaca. Onward flicker tuh nggak kelihatan loh. Dia reaction time-nya udah bukan reaction lagi, itu harus prediction. Ya karena balik lagi. Oke, dari segi laning di arah atas sama di arah bawah, Bigetron Beta looks fine gitu loh. Yes. Bahkan kalau kita ngeliat dari segi turret damage-nya aja, BTR Beta lebih enak di arah top lane dan juga bottom lane. Lihat berapa damage yang udah diambil oleh turret dari OP Pegasus. Tapi masalahnya, team fight-nya OP Pegasus ini dari tadi belum bisa dikalahkan. Betul. Oleh Bigetron Beta. Kalau sampai ini berlangsung terus-menerus dan posisinya dari segi turret udah mulai rontok satu persatu, susah. OZN1 tertumbangkan di arah tengah. Last mengamankan killing spree di sini. Di mana timingnya Audi CS langsung menggunakan conceal ke bawah. Tidak memiliki Bloody Hunt. RZ belum mendapatkan Bravest Fighter-nya, bakal langsung ditarik dengan Iron Hook. RZ bakal langsung di-meltdown begitu saja. Last dengan damage yang sangat baik. Tapi flicker dari RZ langsung kabur. Meanwhile di arah atas udah ada split push yang dilakukan oleh Masako. Yang sangat on point. Macro gaming dari OP Pegasus dan juga reaction-nya kepada rotasi proaktif dari Bigetron yang sangat baik sih sebenarnya. Ya gold emang dikejar sih oleh Bigetron Beta, tapi objektif mereka baru cuma dapat 1 di Betul. area bottom lane aja. Dan kalau kita ngelihat track record dari perfect turtle dari OP Pegasus, ini bisa menjadi hal yang berbahaya loh. Bahaya untuk banget. Bigetron Beta masalah lore, lihat inisiasi dari OP Pegasus langsung menuju lore tanpa tergesa-gesa.
Dan melihat dengan tidak adanya kontes, apalagi dengan perbedaan level 1 level antar jungler, ini bakal menjadi retribution yang lebih powerful di tangan OZN1. Kasarnya, level yang sama di angka level 10 misalkan, retribution dari Jasker pun nggak bisa pernah menangin. Apalagi dengan beda level seperti ini, yang dari retribution itu sendiri bakal lebih besar damage-nya semakin Anda punya level yang lebih besar juga. Ini susah sih kalau untuk BTR ya, tambah lama bakal tambah susah Choji. Apalagi kalau kita lihat tadi, Masako menit 9 Corrosion Sight. Itu power spike yang gila sih sebenarnya yang bisa kita bilang. Juga dari itemization-nya, dia berarti beneran udah biasa kalau kita lihat DHS Golden Staff mungkin Wind of Nature dari beberapa pemain Cloud ketika melawan komposisi yang memiliki damage physical yang banyak. Tapi karena cuman Beatrix yang di sini, dia ke arah Corrosion Sight aja, full offensive dulu. Udah ada backup soalnya dari OP Pegasus timnya, Mueza juga yang bisa mengzoning ke arah Beatrix. Iya, sebenarnya Corrosion Sight itu lebih mirip ke arah Ice Queen One. Ada slow. Dan kalau sampai kenain ke arah Blazing Duet, bayangin berapa orang yang bakal kena slow. Banyak sih. Di sini juga sebenarnya bukan cuma slow, tapi udah ada stun juga dari RZ. Tapi ada unhook langsung melockdown RZ, dibawa balik dengan seorang Jasgar. Bloody Hunt-nya masih ditahan oleh Audi CS, di mana di arah atas Lord-nya bakal langsung ditumbangkan. Tapi OP berhasil mendapatkan tier 2 turret di semua lane-nya. Itu udah valuable banget. Value trade ya, kalau kita udah dapat Lord pertama dan dapat semua turret tier 2. Ya, ini udah tinggal tersisa inhibitor turret saja, dan bahkan lihat dari segi Spencer-nya, KDA-nya sama sekali nggak kesentuh sama sekali. 2-0, ingat dia membawa Magic Worship, dan kalau misalkan dia snowball, one hit ke arah Lilia pun, itu bakal nge-trigger ke arah Black Shoes-nya. Dan kalau sekalinya Black Shoes ke-trigger pas Petresa kebuka, itu useless bro. Karena lu bakal bagi tempat yang sama, lu bakal dimasukin ke tetesan yang kedua. Dan itu bakalan ngehilangin dengan sangat-sangat cepat. Oke, dari segi turret, BTR Beta udah dapetin perlahan demi perlahan. Tapi bagaimana dengan team fight-nya? Team fight-nya dari tadi, kalau dari Audi CS nggak jalan, udah team fight dari BTR Beta pun nggak bakalan jalan juga. Karena kalau ngomongin masalah gold, udah berbeda 3000 loh. Ini udah bakalan kelihatan dari segi durability item dan juga offensive item yang dimiliki dari masing-masing tim. Bahkan melihat dari segi masing-masing jungler aja, ini udah berbeda di angka 1000 gold. Ngelihat ke arah Fredrin, dia udah ngambil ke arah Steel Lake Plates, Radiant Armor, dan juga Garden Helmet. Ini Radiant Armor yang paling penting. Karena kenapa? Dan QT di game kali ini belum dapetin item damage sama sekali. Dia full ke arah util, Ice Queen One, dan juga Enhanced Talisman. Oke, bisa skill spam. Tapi damage-nya nggak bakal berasa ke arah Fredrin yang dimana kalau sampai Fredrin maju ke depan sana, dapetin energy eruption ke arah Lilia, dia nggak bakal bisa pulang. Tapi lihat deh ya, Cloud-nya juga nih di sini, Masako dengan keunggulan dia. Tadi kita bahas Corrosion Sight, oke full offense. Melvic Roar bahkan, nggak ada defensif sama sekali, tapi dari bawahnya Bloody Hunt yang sangat baik dari Audi CS dengan conceal play-nya. Tapi Narashi tertangkap dengan Arc Shatter-nya, masih memiliki split-split di mana OZN1 coba untuk lockdown dan QT mungkin memaksakan dia untuk menggunakan Black Shoes. Tapi tidak bisa dikeluarkan. Masako mendapatkan kill yang sangat baik. Mid lane ditukar untuk XP lane untuk Bigetron Beta. Di momen kali ini, siapa yang worth it, Choji? Ya sebenarnya kalau kita ngeliat lebih worth it dari pertukaran OP Pegasus lah. Masalahnya kan damager dari dan QT yang hilang. Apalagi dengan tambahan Audi CS hilang, udah nggak ada inisiator lagi dari Bigetron Beta. Tersisa tinggal Narashi sendirian. Tapi dari tadi kita melihat pattern yang sama dari Narashi, dan itu cuma satu. Split-split ke depan, bentar ulang. Pernah nggak dari tadi Mirko ngeliat satu kali split nempel ke arah teman-teman dari Bigetron Beta? Ya udah, disimpannya seperti itu. Udah ini bakalan susah banget untuk team fight, kecuali ada faktor luck di dalam retribution dari Jasgar. Oke, mari kita lihat Jasgar tidak bisa mengamankannya. Bahkan Spencer yang mengamankannya menggunakan Feathered Airstrike-nya. OP Pegasus dengan kemenangan lagi dan lagi. Jasgar 0-2-4. Neutral objective tidak diamankan sama sekali di game kita yang pertama. OP Pegasus mungkin saja mereka bisa mencari end dengan team fight composition mereka yang lebih baik. Tapi balik lagi sih, kenapa Narashi nggak bisa menggunakan split-splitnya dengan efisien? Karena Masako bro, Masakonya full offense bro, langsung di meltdown. Sekalinya dia maju itu langsung mundur lagi. Langsung hilang. Tapi masalah maju, kalian pasti nggak bakalan mundur sama collaboration dari MLBB X Jujutsu Kaisen. Wow, di sini kalian bisa saja ikuti event gacha MLBB X Jujutsu Kaisen mulai dari 18 Februari sampai 20 Maret dan dapatkan diskon 50% untuk satu kali draw pertama setiap hari. Dijamin memperoleh item kolaborasi atau bahkan skin kolaborasi permanen dalam 10 kali draw pertama. Oh, Audi dengan gacanya cuma menemukan seorang Mueza, seorang roamer. Masako langsung free hit di arah belakang dengan blazing duetnya. Shutdown diamankan, bahkan double kill. OP Pegasus dengan komposisi ini 3-1. Narashi dan Jasgar, dua member yang
tertinggal untuk Bigetron Beta. Apakah mereka bisa melakukan defense di mana Ozzy N1 maju ke arah depan menggunakan Tontia, tapi Masako dengan damage ya langsung bisa meltdown frontliner dari Bigetron Beta. Jaskar masih bisa buying time, tapi RZ dengan Bravest Fighter-nya maju ke depan. Wipeout diamankan oleh OP Pegasus. Dan ini dia kemenangan di game yang pertama. One step lagi untuk mereka